Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini saya akan mempresentasikan validitas konstruk untuk memenuhi kebutuhan mata kuliah teori tes klasik ya. Validitas konstruk itu apa? Itu nanti akan dijelaskan dengan dua kelompok umum ya, yaitu definisi dan metodenya. Nah, ada definisi dari para ahli, kemudian juga ada dari Asosiasi Psikologi Amerika. Gitu ya. Kenapa harus dibedakan gitu? Karena istilah-istilah yang berbeda dengan para ahli sebelumnya, gitu ya. Secara umum, validitas itu istilah-istilahnya itu banyak dikemukakan oleh para ahli ya. Misalnya Jenkins, Gullikson gitu ya, Goodenough itu, Cronbach ini yang paling terkenal mungkin ya, dimana validitas-validitas yang dia tampilkan itu adalah kemudian menjadi dasar validitas saat ini. Misalnya Cronbach ini ada dua validitas, yaitu logical dan empirical. Logical itu sekarang masuk kepada validitas isi gitu ya. Sementara validitas empiris itu adalah validitas kriteria dan validitas konstruk. Sekalipun sekarang validitas isi juga bersifat empiris gitu ya. Nah, ini adalah istilah-istilah terdahulu. Guilford misalnya validitas faktorial ya, yaitu validitas yang menguji dengan analisis faktor. Sementara Mosels ada phase validity dan generalisasi validitas. Nah, istilah-istilah ini kemudian juga dikumpulkan oleh APA ya, yang kemudian membuat kriteria-kriteria tersendiri, tapi semuanya juga merujuk kepada para ahli gitu ya. Lee J. Cronbach dan Paul E. Michel gitu ya, itu membuat atau merangkum beberapa jenis validity ya, yaitu predictive validity, yaitu ketika pengujian validitas di mana pengujian alat ukurnya itu mengambil data dengan waktu yang berbeda gitu ya. Misalnya ujian masuk perguruan tinggi, itu tes ujian perguruan tingginya dilakukan di awal ketika seleksi, kemudian dikorelasikan dengan IP mahasiswa. Nah, itu pengambilan datanya berbeda gitu ya. Kemudian concurrent validity itu adalah validitas dengan pengambilan datanya, alat ukur yang diuji dengan kriterianya atau alat ukur yang lain itu diambil secara bersamaan gitu ya. Content validity yaitu menunjukkan bahwa butir-butir tes merupakan sampel dari sebuah semesta yang menarik minat peneliti. Jadi butir-butir soal atau butir-butir dari alat ukur itu gitu ya, itu adalah mengambil sebagian dari sebuah konsep gitu ya, yang sangat luas gitu ya, atau sebuah populasi keterampilan atau populasi perilaku atau populasi kemampuan. Validitas konten biasanya ditetapkan secara deduktif gitu ya. Jadi ada turunan gitu ya dari konsep besarnya kemudian menjadi indikator-indikator kecil gitu ya. Kemudian construct validity yang akan kita bahas di kajian kali ini adalah setiap kali sebuah tes itu kemudian sesuai dengan interpretasinya gitu ya, diinterpretasikan sebagai ukuran suatu atribut atau kualitas yang tidak didefinisikan secara operasional gitu ya. Konstruk apa yang menjelaskan variasi dalam kinerja tes? Jadi validitas konstruk itu adalah bagaimana nanti data yang kita olah
sesuai dengan teorinya, gitu ya. Nah, itu validitas konstruk. Validitas konstruk menurut beberapa ahli itu ada beberapa jenis penelitiannya, gitu ya. Nanti kita akan bahas satu-satu ini, gitu. Tetapi jika misalnya penelitian studi validitas konstruk ini tidak terpenuhi, misalnya tidak satu pun ini terpenuhi, gitu ya. Kalau misalnya salah satu saja itu berarti hanya memenuhi dari sisi validitas salah satu saja, gitu ya. Gitu. Yang bagus alat ukur itu memenuhi semua prinsip studi ini, gitu ya. Jika seandainya validitas konstruk dari semua poin studi ini tidak terpenuhi, gitu ya, maka alat ukur yang diuji itu tidak memenuhi konstruk, tidak sesuai dengan teorinya, datanya tidak sesuai dengan teori, gitu ya. Sehingga kalau misalnya alat ukurnya itu tidak sesuai dengan teori, maka misalnya alat ukur itu digunakan untuk penelitian, maka hipotesisnya tidak bisa disimpulkan sesuai teorinya. Misalnya korelasi antara motivasi belajar dengan prestasi belajar. Alat ukur motivasi belajarnya salah, tidak sesuai dengan konsepnya. Kemudian prestasi belajarnya juga salah, tidak sesuai dengan konsepnya. Ketika kemudian dikorelasikan, ternyata hasilnya korelasinya signifikan, maka itu tidak bisa dijadikan rujukan. Kenapa? Karena instrumen yang digunakan itu tidak valid, gitu ya. Desain eksperimen gagal menguji hipotesis yang benar, ya. Dengan penelitian yang berbeda, maka misalnya kalau instrumen itu digunakan untuk eksperimen, misalnya eksperimen ini berhasil, gitu ya, berhasil meningkatkan motivasi belajar, tapi alat ukurnya bukanlah alat ukur motivasi belajar, salah konsep, gitu ya, maka ya berarti eksperimen itu gagal untuk menguji hipotesis yang diinginkan. Validitas konstruk, gitu ya, itu adalah mengacu ke beberapa standar, gitu ya. Ini dibuat oleh Asosiasi Psikologi Amerika. Validitas itu, ini validitas secara umum ya, bukan validitas konstruk. Validitas itu adalah mengacu pada sejauh mana bukti dan teori mendukung interpretasi skor tes untuk penggunaan tes yang diusulkan. Jadi validitas itu apapun kegiatannya, analisisnya, gitu ya, penelitiannya, yang penting adalah bisa mendukung, gitu ya, menjelaskan teori yang diusung, gitu ya. Yang penting itu, selama itu bisa membuktikan, oh ini teorinya ini, misalnya teori intelijensi pada subdimensi spasial menjelaskan bahwa laki-laki itu kemampuannya lebih tinggi daripada perempuan. Maka ketika diuji kemampuan spasialnya, oh ternyata terbukti nih laki-laki memiliki kemampuan spasial lebih baik daripada perempuan, maka alat ukur itu valid, gitu ya. Gitu. Jadi yang penting menunjukkan interpretasi. Nah, validitas itu adalah yang paling inti dari alat ukur, ya. Alat ukur yang tidak valid maka yaitu tidak berguna, gitu ya. Validitas itu kemudian harus menunjukkan, gitu ya, bukti-bukti relevan yang sesuai dengan teorinya. Misalnya stres kerja itu dipengaruhi oleh konflik kerja dengan urusan keluarga, gitu ya, family work conflict misalnya. Nah, ketika konflik kerja dan keluarga itu tinggi, maka kemudian stresnya tinggi. Nah, ketika kita membuat alat ukur work family conflict, gitu ya, kita membuat alat ukur itu kemudian dikaitkan dengan kerja. Nah, ternyata hasilnya berkorelasi, maka itu alat ukur itu valid, gitu ya. Jadi harus interpretasinya tepat, gitu ya. Apakah betul itu bisa diinterpretasikan secara teoritis sesuai dasar teorinya.
selama itu bisa dijelaskan dengan teori, maka alat ukur itu valid. Jadi kita tidak bisa mengatakan misalnya jika itu A, maka kemudian tidak valid gitu ya. Harus B misalnya yang valid, tidak. Bisa jadi A itu juga valid, B juga valid gitu ya, sesuai dengan melihat dari sisi yang mana gitu. Nah itu jadi validitas itu bukanlah hitam dan putih, tetapi validitas itu adalah sesuai dengan warna mana yang kita lihat untuk menjelaskan teorinya. Konstruk itu adalah konsep ya. Jadi di sini sebelum menjelaskan validitas konstruk, konstruk itu adalah konsep ya. Motivasi belajar, stres belajar, self-efficacy belajar, prestasi belajar, itu semuanya adalah konsep. Nah, alat ukur yang dibangun itu berdasarkan konsep itu, maka kemudian harus menunjukkan alat ukur yang dijelaskan itu adalah alat ukur yang mampu menjelaskan tentang apa yang diukur gitu ya. Selama itu bisa menjelaskan apa yang ingin diukur, maka alat ukur itu bisa dikatakan valid. Apa itu validitas konstruk? Sejauh mana suatu ukuran secara akurat menilai konstruk atau atribut laten yang dimaksud untuk diukur. Jadi apa yang ada di balik alat ukur itu, menjelaskan apa gitu ya. Misalnya membuat soal matematika kelas 3 SD gitu ya. Isinya apa di soal matematika itu gitu ya. Ada penambahan, ada perkalian, ada pengurangan, ada pembagian misalnya. Nah, kemampuan apa yang diungkapkan di alat ukur itu? Apakah kemampuan high order thinking? Apakah kemampuan low order thinking misalnya gitu ya. Terus kemudian dikaitkan juga dengan variabel-variabel yang bisa menjelaskannya. Misalnya ketika ada anak nih, dia ketika kelas 2 SD dia unggul sekali di matematika, terus kemudian ketika di SD kelas 3 dia juga unggul, ya berarti kemungkinan mengukur hal yang sama, kemampuan yang sama. Artinya ada korelasi antara kemampuan matematika kelas 2 dengan kelas 3. Tetapi jika kemudian tidak ada korelasi itu antara kemampuan matematika kelas 2 kelas 3, maka bisa jadi alat ukur kelas 3 itu tidak mengukur kemampuan matematika karena tidak bisa diprediksi dengan kemampuan sebelumnya gitu. Contoh validitas konstruk ya. Jadi validitas konstruk itu tidak hanya melihat hanya misalnya korelasi item dengan total gitu ya, kemudian valid gitu, enggak gitu ya. Jadi harus banyak poin yang bisa menjelaskan alat ukur itu sesuai dengan teorinya gitu ya. Contoh ini misalnya ketika tes prestasi matematika digunakan untuk menilai kesiapan untuk mengikuti kursus lanjutan, maka bukti untuk bahwa alat ukur itu relevan adalah bahwa keterangan tertentu adalah syarat untuk kursus lanjutan. Artinya misalnya ketika ada pretest gitu ya, ketika ada tes untuk sebelum ada program bahasa misalnya, atau program pelatihan atau program apapun gitu ya, program bahasa misalnya, oh ini dites ternyata dia masuk ke kelas preliminary, kelas dasar gitu ya. Itu artinya ketika misalnya itu dia diberi program dengan sesuai kemampuan mereka, yaitu nanti mereka akan ada peningkatan gitu ya, dari kemampuan preliminary-nya misalnya jadi intermediate gitu ya gitu. Kalau misalnya ketika orang itu ditempatkan pada preliminary gitu ya, terus kemudian diberi kursus dasar, ternyata kemampuannya itu tetap saja gitu ya. Ya bisa jadi tesnya itu tidak sesuai. Jangan-jangan yang diteskan anak ini itu ya jangan-jangan itu tes intermediate gitu.
mereka itu tes intermediate kemudian diberi kursus yang preliminary, sesuai dengan preliminary, akhirnya kemampuannya nggak bertambah gitu ya. Berarti mungkin alat ukurnya nggak tepat gitu ya, penempatan siswanya pada level tertentu itu nggak tepat. Ternyata mereka punya kemampuan yang lebih tinggi sebenarnya, tapi ketika diberi program kursus yang sesuai dengan preliminary levelnya, ternyata mereka hanya mengulang-ulang materi sebelumnya, sehingga kemudian tidak ada peningkatan kemampuan. Nah, itu berarti alat ukurnya tidak valid gitu ya. Itu jadi, nah ini penjelasannya itu sangat banyak gitu ya, poin-poin yang bisa dikaitkan. Jika misalnya poin A sampai F ini memenuhi gitu ya, bisa menjelaskan, alat ukur itu bisa menjelaskan poin A sampai F, ya maka alat ukur itu valid gitu ya. Tapi jika misalnya hanya bisa menjelaskan A, B, C gitu ya, D, E, F nggak bisa, ya berarti bukan berarti alat ukur itu tidak valid gitu. Jadi validitas itu bukan hitam dan putih, tetapi dia sejauh mana alat ukur itu memenuhi syarat untuk dikatakan valid. Bisa sangat valid gitu ya, bisa ya valid saja gitu ya, atau kurang valid gitu. Perlu dibuktikan di penelitian-penelitian yang lebih lanjut gitu. Jadi validitas itu bukan kemudian alat ukur ini nggak berguna karena nggak valid gitu, enggak. Tetapi sejauh mana alat ukur itu mencapai level yang tingkat tinggi pada bukti validitasnya gitu ya. Itu bisa hanya beberapa memenuhi bukti validitasnya, bisa sangat penuh, sangat banyak memenuhi bukti validitas. Maka dari itu alat ukur itu perlu diteliti secara berkelanjutan. Validitas konstruk itu, kalau misalnya alat ukur itu tidak memenuhi validitas konstruk, itu berarti ada dua hal yang menjadi indikator bahwa alat ukur itu tidak valid secara konstruk gitu ya. Indikator yang pertama gitu ya, bahwa alat ukur itu tidak valid, itu pertama adalah alat ukur itu under presentation gitu ya, atau kurang memenuhi syarat gitu ya, kurang memenuhi syarat gitu. Misalnya nih ada alat ukur yang ada 3 dimensi gitu ya, ada alat ukur yang 3 dimensi. Ternyata kemudian alat ukur ini 2 dimensinya itu terpenuhi. Nah, kemudian dimensi ketiga tidak terpenuhi, maka berarti alat ukur ini memiliki kekurangan secara konstruk gitu ya, memiliki kekurangan secara konstruk. Kenapa? Karena ada dimensi yang hilang gitu ya. Tapi apakah kemudian alat ukur ini nggak bisa dipakai? Ya bisa, tetapi kemudian harus dijelaskan bahwa alat ukur ini dalam menjelaskan tentang teorinya ada dimensi yang dia belum sempurna, yaitu ada dimensi yang hilang gitu. Jadi alat ukur itu tidak bisa dilihat kemudian ini nggak bisa dipakai. Kenapa? Karena ada dimensi yang hilang. Enggak, tetapi alat ukur itu tetap saja bisa dipakai gitu. Tapi dengan penjelasan hanya menjelaskan 2 poin saja gitu ya. Jadi ada kekurangan konstruknya. Tapi sejauh mana kekurangan itu? Kalau kekurangannya tidak terlalu fatal, ya masih bisa dipakai gitu ya. Misalnya ya dimensinya seharusnya masih ada gitu ya, indikatornya misalnya tidak misalnya dalam satu dimensi gitu ya, atau dalam satu faktor masih ada item-itemnya gitu ya gitu. Indikator itu adalah sub dari dimensi yang biasanya dirancang oleh peneliti, pembuat alat ukur gitu ya. Ketika indikatornya ada yang hilang, tidak terlalu bermasalah selama indikator itu masih mendukung dari dimensinya. Ini contoh ya. Ini contoh yang pertama, ini konstruk defisiensi gitu ya. Jadi ada aspek-aspek yang penting. Selama itu misalnya ada aspek yang tidak terlalu penting gitu ya, itu ya tidak masalah gitu ya. Gitu. Contoh ini, sebuah tes yang dimaksudkan sebagai ukuran komprehensif dari kecemasan. Tes tertentu mungkin kurang mewakili konstruk yang dimaksud karena hanya mengukur reaksi fisiologis
dan bukan komponen emosional, kognitif, atau situasional. Misalnya ada alat ukur tentang kecemasan, dia hanya mengukur fisiologi saja, sementara aspek-aspek emosi, kognisi, dan situasional itu tidak terjelaskan. Maka alat ukur ini berarti hanya mengukur tentang fisiologi saja gitu. Seharusnya harus dijelaskan alat ukur ini mengukur tentang physiological anxiety gitu ya, kecemasan fisiologis gitu. Jangan dijelaskan bahwa ini menjelaskan kecemasan gitu, bukan. Kalau misalnya alat ukur itu hanya menjelaskan kecemasan fisiologis, ya berarti alat ukur itu valid sekali. Tetapi dia tidak bisa digunakan untuk mengukur kecemasan secara emosional, kecemasan secara kognisi, kecemasan berdasarkan situasional gitu. Berarti alat ukur ini hanya sesuai jika dikaitkan dengan kecemasan fisiologis saja. Tapi kalau misalnya secara umum, kecemasan secara umum, maka alat ukur ini mengalami defisiensi konstruk gitu. Artinya tidak memadai untuk menjelaskan semua fenomena tentang kecemasan gitu ya. Contoh yang lain misalnya tes pemahaman bacaan. Untuk mengukur kemampuan anak-anak dalam membaca dan menafsirkan cerita dengan pemahaman mungkin tidak mengandung variasi bacaan yang cukup, atau mungkin mengabaikan jenis bahan bacaan yang umum gitu ya. Nah misalnya menguji kemampuan membaca gitu ya. Nah kemampuan membacanya itu misalnya anak-anak ini secara umum berbahasa Indonesia, tapi kemudian kata-kata yang digunakan itu adalah kata-kata bahasa Sunda, bahasa Jawa gitu ya, banyak bercampur dengan bahasa-bahasa yang lain, ya maka alat ukur itu ya kurang valid gitu ya. Jadi ada poin yang kurang. Atau misalnya hanya tentang cerita, misalnya cerita saja yang diteskan gitu ya, tetapi kalimat-kalimat lain, kalimat berita, kalimat pernyataan gitu ya, itu tidak dicantumkan. Ya berarti alat ukur itu mengalami konstruk defisiensi, karena kemampuan membacanya hanya pada kemampuan cerita saja, tapi kemampuan membaca yang lain yang bukan cerita itu tidak ditanyakan. Maka tes kemampuan membaca itu bisa jadi mengalami defisiensi konstruk gitu ya. Yang kedua, istilah yang kedua tentang kekurangan validitas konstruk itu adalah kurang relevan gitu ya, kurang relevan itu dengan tujuan tes yang dimaksud. Contohnya di sini skor tes mungkin dipengaruhi oleh secara sistematis oleh proses-proses yang tidak termasuk dalam konstruk yang dimaksud. Contohnya misal begini, ingin menguji seleksi pegawai gitu ya, mencari tahu pegawai-pegawai yang sesuai dengan pekerjaannya. Nah, misalnya, atau mencari pegawai yang terbaik, yang memiliki emosi yang terbaik misalnya. Terus kemudian ketika ujian masuk kerja itu diberi kuesioner tuh dengan kecerdasan emosional. Nah, teorinya kecerdasan emosional, alat ukurnya memang sudah sesuai dengan kecerdasan emosional, tetapi alat ukur itu tidak relevan jika digunakan untuk seleksi pegawai gitu ya. Gitu. Maka di sini ada unsur ketidakrelevanan atau ketidaksesuaian penggunaan alat ukur itu. Goleman sebagai pencetus teori kecerdasan emosional mengatakan bahwa kuesioner atau alat ukur kecerdasan emosi tidak tepat jika digunakan untuk seleksi. Gitu ya. Maka teori-teorinya sudah sesuai, alat ukurnya sudah sesuai, pengujian-pengujian yang lain sudah sesuai, tetapi penggunaannya yang tidak sesuai, maka alat ukur itu menjadi tidak valid, jadi tidak relevan. Nah, di sini adalah yang berdasarkan EPA ya. Ada 4 pengelompokan penelitian validitas ya. Yaitu validitas evidence, yaitu berdasarkan penelitian pengambilan data gitu ya, data empiris tentang validitas gitu ya. Nah,
Di 4 poin ini, yang pertama ini validitas isi. Ya, ini tidak saya jelaskan di sini ya. Itu yang saya jelaskan adalah yang 4 poin ini, yang kemudian itu adalah bagian dari validitas konstruk. Pertama, validitas berdasar struktur internal, gitu ya. Penelitian empiris tentang struktur internal ini yaitu mengaitkan item-item atau dimensi-dimensi yang ada dalam alat ukur itu, gitu ya. Apakah item-item dalam alat ukur itu saling berkaitan atau tidak, gitu ya. Gitu. Nah, biasanya penelitiannya itu pengujiannya dengan statistik, namanya analisis faktor, gitu ya. Apakah dimensi-dimensi yang diinginkan itu terpenuhi atau tidak dengan analisis faktor ini, ya. Misalnya saya pernah membimbing skripsi mahasiswa, gitu ya, dengan teori Prosper, gitu ya. Nah, ternyata ada dimensi O tuh. Di situ ada 7 dimensi tuh, Prosper, PROSPER. Ternyata O-nya hilang, gitu ya. Maka ya berarti secara alat ukur ini tidak memenuhi secara struktur. Tetapi apakah ini tidak valid jika misalnya O-nya hilang? Ya, bisa jadi tidak sangat valid, tetapi ya secara umum ya masih valid jika digunakan alat ukurnya, sekalipun ada dimensi O yang hilang, gitu ya. Gitu. Artinya tidak terlalu fatal semua dimensinya hilang, gitu ya. Gitu. Tapi kemudian karena tujuannya adalah memenuhi semua dimensi, maka dibuatlah item baru untuk memenuhi dimensi O itu, ya. Nah, dimensi O kemudian dibuat item lagi, kemudian diuji, ternyata semuanya terpenuhi, Prosper, gitu ya. Nah, itu berarti alat ukur ini secara struktur itu memenuhi syarat, gitu ya, atau valid. Kenapa? Karena sesuai dengan teorinya Prosper, gitu ya. Ada 7 dimensi berdasarkan teori Prosper, gitu, tentang student well-being atau kesehatan atau kesejahteraan siswa, gitu ya. Kemudian penelitian selanjutnya tentang validitas konstruk itu adalah bukti adanya proses jawaban, gitu ya. Jadi misalnya ini tentang kemampuan membaca, gitu ya. Kemampuan matematika, penalaran matematika. Anak yang benar-benar paham tentang tentang matematika, penalarannya, dia akan tahu persis bagaimana tahapan-tahapannya, logikanya, pemahamannya, gitu ya. Gitu. Bukan hanya dia menerapkan rumus-rumus yang sudah ada, gitu ya. Gitu. Berarti biasanya ini dengan tes performance. Ketika dia misalnya menjawab pilihan ganda, apakah dia menebak atau tidak, apakah dia nyontek atau tidak, maka kemudian diberi tes yang berbeda, yaitu dengan performance. Dengan performance itu dia mengerjakan soal, kemudian juga menjelaskan reasoningnya, penalaran pengerjaannya. Nah, itu berarti kalau tes itu bisa menjelaskan itu, gitu ya, ada penalarannya juga, gitu ya, maka alat ukur itu valid, gitu ya. Terbukti dengan proses penalarannya. Nah, ini adalah penelitian validitas konstruk dengan alat ukur yang berbeda atau alat ukur lain, gitu ya. Jadi kalau misalnya alat ukur tentang stres, gitu ya, itu apakah stres ini bisa terbukti dengan alat ukur lain? Maka misalnya stres kerja, gitu ya, stres kerja kemudian dibandingkan dengan alat ukur lain juga sama-sama mengukur stres kerja, alat ukur lain, gitu ya. Nah, ketika dikorelasikan alat ukur stres kerja satu dengan stres kerja yang lain, maka alat ukur ini valid, korelasinya tinggi, gitu ya. Nah, itu disebut dengan validitas konvergen. Jadi secara teoritis alat ukur ini harus berkorelasi atau tidak berkorelasi dengan alat ukur lain, gitu
gitu ya. Gitu. Nah, jika alat ukur ini dikaitkan dengan alat ukur lain yang menguji atau mengukur konstruk yang sama, maka itu disebut dengan validitas konvergen, gitu ya. Gitu. Tapi kemudian jika alat ukur itu dikaitkan dengan alat ukur lain yang tidak berkorelasi, jadi harus terbukti bahwa kalau misalnya alat ukur itu secara teoritis tidak berkorelasi dengan alat ukur lain, teori lain gitu ya, ternyata terbukti tidak berkorelasi, ya berarti alat ukur itu valid gitu ya. Misalnya stres kerja gitu ya, dikaitkan dengan variabel yang tidak berkaitan dengan stres kerja gitu ya. Misalnya kepribadian openness misalnya gitu ya. Nah, itu biasanya tidak terlalu berkorelasi gitu. Atau misalnya stres kerja dikaitkan dengan intensitas naik angkot misalnya. Nah, itu tidak berkorelasi ya. Berarti ya alat ukur ini bisa jadi valid gitu ya. Kemudian validitas kriteria. Alat ukur ini validitas kriteria itu ada dua, concurrent validity dan predictive validity gitu ya. Ya ini masuk di validitas kriteria ya, bukan validitas konstruk. Tetapi ini masuk kepada jika dikaitkan dengan variabel lain gitu ya. Jika alat ukur itu bisa memprediksi perilaku di masa depan sesuai teorinya, ya berarti alat ukur itu valid. Jika alat ukur itu dikaitkan dengan alat ukur lain yang konsepnya sama, tetapi itu sebagai untuk tujuannya pengganti alat ukur sebelumnya, ya maka alat ukur itu juga valid. Kemudian generalisasi validitas. Generalisasi validitas itu adalah dikaitkan dengan sampel-sampel gitu ya. Ketika sampelnya itu diteliti di banyak tempat gitu ya, gitu, di banyak konteks gitu, maka alat ukur itu jadi tergeneralisasi. Nah, biasanya penelitiannya menggunakan meta analisis. Maka dari itu sebaiknya ketika meneliti itu penelitiannya itu tidak setiap penelitian membuat alat ukur sendiri gitu ya. Gitu. Tapi sebaiknya menggunakan alat ukur sebelumnya sehingga kemudian terkumpullah gitu ya alat ukur yang punya track record yang bagus, alat ukur yang tergeneralisasi. Nah, itu tidak terbiasa dilakukan di Indonesia. Kenapa? Karena ada kebiasaan di Indonesia setiap ada penelitian mahasiswa gitu ya, bikin alat ukur sendiri. Nah, sehingga kemudian masing-masing alat ukurnya. Nah, kemudian tidak ada tergeneralisasikan karena alat ukurnya beda-beda gitu ya. Itu. Nah, validitas itu harus dikaitkan satu sama lain. Semakin tuh poin-poin yang disebutkan sebelumnya gitu ya, itu semuanya terbukti, ya berarti alat ukur ini sangat kuat gitu ya secara validity. Kenapa? Karena dari banyak penelitian, dari berbagai konteks penelitian validitas gitu ya, berbagai tadi itu ada structural validity terpenuhi, terus kemudian evidence based dengan variabel yang lain juga terpenuhi, kemudian proses juga terpenuhi, maka alat ukur ini sangat valid gitu ya. Gitu. Jadi ada saling keterkaitan bukti validitas satu dengan validitas yang lain, maka alat ukur itu sangat valid. Jika misalnya ada hanya satu saja, ya berarti kita tidak bisa mengatakan alat ukur itu tidak valid. Cuman alat ukur ini gitu ya belum diteliti dengan pembuktian validitas yang lain. Itu. Semoga penjelasan ini sangat bermanfaat bagi masalah untuk kebutuhan presentasi mata kuliah teori tes klasik, dan kemudian menambah juga pemahaman kita tentang validitas konstruk. Demikian presentasi saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.